kepada Bapak Ibu donatur Masjid Darul Ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa karuniakan berkah sehat, dimudahkan dan dilancarkan rezekinya, dimampukan untuk istiqomah dalam ibadahnya dan dilancarkan segala urusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat, yang terutama adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Sehingga pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang luar biasa. Ya, dalam keadaan iman pun menika adalah suatu nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cinta atas sunnah-sunnah beliau, orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah-sunnah beliau, dan insya Allah sabar atas apa yang diberikan ketentuan-ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semangat untuk senantiasa berusaha menjalankan yang terbaik, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah. Surga diliputi perkara yang dibenci. Surga diliputi perkara yang dibenci jiwa, dan neraka diliputi perkara yang disukai oleh jiwa atau nafsu. Nggih, saya menemukan satu hadis yang luar biasa. Ini berbanding terbalik dengan apa yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Surga itu diliputi dengan perkara yang dibenci oleh jiwa. Nggih. Mendem penak Pak nggih. Tapi benci. Napa? Jiwane seneng dolan gitu kan. Nek kon salat gak penak. Nggih. Jiwane seneng tapi syariatnya ya wajib kan gitu. Jadi
sesuatu yang disukai oleh nafsu, maka itu semuanya adalah jalan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana? Jadi agama itu diatur oleh syariat, ya, nas yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sudah konsekuensi kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, saat kita mengucapkan syahadat itu, maka sesungguhnya kita sudah siap dengan konsekuensi yang ada di dalam Islam. Ya. Anasi ibni Malik. Ya, Anasi ibni Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuffatil jannah bil makarihi wa khuffatin nar bisyahawati. Ya, khuffatil jannah bil makarihi wa khuffatin nar bisyahawati. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Hal-hal yang tidak menyenangkan, dan neraka itu diliputi dengan hal-hal yang menyenangkan. Ya, bangun di sepertiga malam penak mboten, Pak? Mboten penak turu. Ya. Bangun sebelum subuh untuk sahur mboten penak turu. Ya. Zikir setelah subuh nutukne turu mboten penak kabeh. Kemudian baca Quran sampai menjelang waktu syuruk, iya mboten penak turu. Pokoknya jangka waktu itu penake turu gitu kan. Tetapi jalan-jalan itu adalah yang harus dilawan oleh manusia, ya, terutama orang-orang yang beriman, supaya Allah Subhanahu wa taala ridho gitu kan. Jadi kita dibangunkan nggih satu nikmat yang besar. Kula panjenengan sami dipun takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala beragama Islam, beriman nggih. Napa mawon pokok sing penting iman dan pokok sing penting salat, insyaallah niku pun nikmat yang besar yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dumateng kula panjenengan. Dan neraka itu diliputi hal-hal yang menyenangkan. Nah niku bertolak belakang. Ya, bertolak belakang dengan jalan ke surga. Surga tangi di sepertiga malam gitu, nahan ngantuk, padahal malam sudah beraktivitas lembur kerja sampai jam 9 sampai jam 10 gitu. Bahkan ada yang sampai jam 1 kejar target. Ya. Wonten sing lembur sampai jam 10, jam 1 berangkat lagi. Nah, ada pulang pergi malam, ya, pulang malam. Nggih. Jadi mungkin yang punya aktivitas demikian nggih, panjenengan bersyukur Pak, Bapak Ibu. Nggih. Amun diparingi iman cahaya dumateng hati kula panjenengan sami. Ya, ringan berjalan ke masjid untuk mendatangi panggilan-panggilan Allah itu luar biasa. Yeah. Jadi saya ketika merenung banyak masalah dengan baca alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kesulitan kepada seseorang. Dihibur lagi dengan ayat yang lain, Allah tidak akan mengirimkan kesulitan itu melebihi kemampuan manusia tersebut, kemampuan kita. Jadi percaya mawon, mungkin ten ngene perusahaan di tempat kerja ruwet, wah angel kaya ora iso dipecah niku kan jenengan pernah dihadapkan di satu masalah yang mungkin seakan-akan tidak ada jalan keluar. Nah, stres
ya dolan gini konco, mungkin hanya melipur hati dengan waktu yang singkat, melupakan beberapa masalah saja, ya balik ke tempat kerja lagi podo meneh gitu kan. Tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala gitu Pak, dengan mengirimkan hal tersebut niku sayang ya dengan kula panjenengan sami. Dikelinganke kalian Allah Subhanahu wa taala niku, Allah niku napa memanggil hambanya itu dengan demikian. Kadang-kadang manusia ketika dengan apa namanya diparingi nikmat gitu lali syukur Pak. Ya, terutama orang yang beriman juga niku nek pun diparingi wah salat iso salat nang masjid gitu, sing dipikirke napa Pak, ya Allah nyuwun surgane panjenengan, lali bersyukur padahal nikmat salat kula panjenengan sami nggih baru saja kita laksanakan tadi. Salat maghrib saged salat sebelum salat maghrib tadi, salat sunnah setelahnya gitu. Kula panjenengan sami tasik saged ngempal meluangkan waktu bisa bersilaturahmi lagi, jarang Pak. Gitu. Padahal waktu-waktu ini ya Pak, saya pernah tahsin Pak maghrib niku diprotes Pak. Pak Edi, tahsin niku ampun Pak maghrib niku waktu saya untuk makan dengan keluarga. Seminggu pisan ya Pak nggih. Seminggu pisan ya manggah diprotes. Ganti hari nggih pangapunten. Jadi memang jalan kita menuju surga niku penuh dengan hal-hal yang tidak disukai. Ya, kumpul gitu, wayahe makan dengan keluarga kan jam-jam ini jam-jam makan ini sebenarnya. Ya, wonten kajian bareng ya ngopo to Pak. Jadi jenengan diluangkan hatinya, jiwanya besar. Ya. Jiwanya besar. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang ujian orang-orang yang beriman itu lupa untuk kita bersyukur. Ya, nek pun diparingi nikmat, sehat awake gitu, saged aktivitas dalam sehari-hari, mboten diparingi loro Pak nggih. Alhamdulillah. Ning lali syukur kalian Allah Subhanahu wa taala. Ya, sing digayuh sesuatu hal yang mungkin lebih lagi. Cobalah ketika kula panjenengan sami nika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berat, masalah bertubi-tubi. Itu adalah tandanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kula panjenengan sami. Timbangi diuji kalian musibah, Pak nggih. Mending diuji kalian masalah. Dan kita yakin ya. Napa? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kesulitan kepada seseorang, ya pasti menyertai dengan jalan keluar, menyertai dengan kemudahan, ya dengan solusi. Kalau kita yakin megang teguh Pak. Ya. Kadang-kadang saya berturut-turut ya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kula niku lali Pak, menghukum santri niku nganti lali. Saking ada napa masalah yang harus dipecahkan, sifatnya lebih penting lagi gitu. Jadi saya kadang-kadang pun paling dongo kali Gusti Allah gitu. Kula jenengan sami nggih sama, di keluarga itu juga sama. Kadang-kadang visi-visinya berbeda. Napa? Enten datang orang yang napa ru'yah, Ustaz. Kula niku ajeng pisah kalih bojo kula. Wong sakniki kan sing mumet mboten gur napa niku? Kementerian napa niku? Kementerian Agama. Perkara arep cerai niku Pak nggih. Ustaz ya mumet Pak. Pripun nasihati panjenengan? Moro-moro konsultasi arep cerai Pak nggih. Ya. Lah masalah ini pun napa? Ada pihak ketiga Pak Ustaz. Jadi saya beberapa kali hal yang menemukan demikian. Ya, karena jenengan iki dielingke, diemutke dengan masalah itu, ya, apakah kita mendekat dengan Allah atau tidak? Kalau kita mau bersimpuh, ya, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin dengan inna ma'al usri yusra, pasti Allah memberikan solusi yang terbaik. Ya, pasti
Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi yang terbaik. Pun masalah nopo mawon, ya masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, nggih. Kalau wingi dalu malam Senin, kalau wingi Pak nggih, saya ru'yah niku ngeten Pak, ada satu pasien itu bilang, Pak, saya itu napa dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kronologinya ngeten, punya sakit napa epilepsi Pak, ya epilepsi melayune ning gone ruqyah, ya lu ora gathok Pak nggih. Epilepsi ini yang tiba-tiba kejang, dia naik sepeda motor itu tiba-tiba nggak sadar jatuh, ya epilepsi ya, napa ya jenenge nama lainnya ayan, ya, itu bahaya itu. Makanya mungkin nak berkendara ya itu sudah dilarang, itu sudah dilarang berkendara, menyetir sendiri, renang, ya kok renang epilepsi muncul. Ya, sebenarnya itu disebutkan di dalam hadis. Penyakit itu juga sudah pernah menyerang sahabiyah Rasulullah. Ya, waktu itu datang, ya Rasulullah, saya punya penyakit ayan atau epilepsi. Ya Rasulullah, saya ingin meminta doa supados jenengan doane kula niki saged mari sembuh saking penyakit kula. Langsung Rasulullah niku tersenyum. Ya. Kemudian Rasulullah ngendikan, ngeten, Ibu, ya, fulanah, jenengan kula dongakne mari insyaallah saged mari. Tapi saya tidak menjamin jenengan masuk surga. Kalian pilihan yang kedua, saya kasih pilihan yang kedua, jenengan sabar dengan penyakitnya, tetapi insya Allah ketika jenengan istiqomah sabar dengan penyakit tersebut, ya, jenengan insya Allah akan diparingi jalan mudah menuju surga. Kemudian yang sahabiah Rasulullah itu bertanya, ya kalau begitu ya Rasulullah, doakan saya. Nek pan kula niku pas kumat, ya saya pas napa ayan niku jenengan dongakne supaya aurat saya itu tidak terlihat oleh orang lain. Akhirnya dia termasuk sahabiah yang dijamin masuk surga sampai meninggal, yang tiba-tiba ya ayan, tiba-tiba ayan. Tapi seketika dia kambuh gitu kan, maka dia ya, bersabar atas penyakitnya dan tertutup. Ya, biasanya nek ayan kan tidak sadar Pak nggih, nek laki-laki ngono ora masalah, tiba mun aman. Nek muslimah gitu kan jadi masalah Pak nggih. Ya, saya pernah di jalan ajeng ada orang jatuh, ya, ajeng ditulungi bingung, enggak usah tolong saya. Ya wis meh ditulungi ora gelem nggih. Mau gimana lagi gitu kan. Mungkin enggak mau disentuh oleh saya karena itu perempuan. Soalnya itu darurat Pak nggih. Ya enggak masalah menurut saya. Teman kita beda pemahaman dengan beliau, mboten sah. Akhirnya yang saya berdirikan motornya Pak. Nulungi tiang dadi rampok, ya, difitnah jadi ndak digawa motor ya pernah Pak nggih. Ajenge wong niku ya macam-macam. Ya. Jadi nulungi Pak nggih. Ya, saya pun cerita dereng nggih. Saya di hari Jumat di sana Pak. Napa tuh Gulilin itu. Ada orang nyepeda ontel diserempet sama mobil. Saya mau berangkat Jumatan waktu saya masih di Gentan bulan. Serempet, saya naik motor. Kalau tangeke, wah, sama orang-orang itu saya dikira yang nabrak gitu loh. Panjenengan tanggung jawab riyen. Wah, niki yang nabrak bukan saya. Akhirnya saya motor saya dibawa oleh pihak keluarganya. Itu singkat ceritanya gitu Pak. Ya, saya dikirim periksaan teng Solo Baru karena itu ada patah tulang, bawa ke Dokter Un itu. Ya, sampai sana Mbak itu kan mungkin panik ya. Itu sudah bapak-bapak sepuh gitu kan. Saya tulungi. Lah, masih matur suwun pun nulungi kula niku teng mriki niki tersandra Pak. Lah kula cerita ngoten niku. Saya itu disandra niki lho kalih putra-putrane, wah kula pun ngotot jenengan kudu tanggung jawab. Lucu niku kondisi ini. Saya mau ngisi Jumatan, kula ngebel takmir, Pak.
kula tersandra niku tersandra pripun pun pokoke intine mboten saged melampah mriku mboten saged ngisi Jumatan riyen. Jadi saya enggak di sana pun majeng Jumatan ora oleh Pak wedi nek kabur kula pun jenengan ten mriki kula ndonga pun nek dosa ganti tanggung kalih sing nahan kula lho piye lho mboten angsal Jumatan kalau saya Jumatan mungkin nak jenengan kabur gimana lan jenengan ikut Jumatan dengan saya mboten pokoke ten mriki nganti rampung nggih pasrah mun ndonga ya Allah muga-muga sing nyandra kula nanggung dosane kula ora entuk lunga tenan Pak. Nah padahal itu baru digarap gitu kan setelah beberapa hari yo saya diminta bayar ini ya saya bayar biasa. Setelah sadar itu terus yang sepuh niku inget saya, Pak matur suwun kemarin pun 3 hari kula pun dedel duel Pak nggih. Allah memberikan inna ma'al usri yusra. Saya yakin betul. Ya pan berarti napa niku wis ronsen wis normal niku jalur normal. Saya tanggung jawab ya. Bar niku kisinan. Lah nggih to. Makanya tidak kadang-kadang sing nyerempet aku mau dudu masih iki nduk mau aku diserempet mobil lah masih iki mau arep nulungi lah tenan to lah berarti jenengan kabeh niki wau nanggung dosane kula mang janggung kula pun mboten angsal salat Jumat gitu monggo bareng-bareng mriku didum kula ngoten ya nyelok nggih lha aku ajeng nesu ya ngamplah Pak nggih soalnya saya terfitnah gitu kan pun donga mawon ya Allah nek mari niki pun takdire panjenengan gitu kan kajenge sing nahan kula niki mau sing nanggung dosane kula pun ikhlas kula ngoten alhamdulillah gitu kan saya keluar gitu kan semua diurusi ya selesai ya itu dramatis banget itu rada suwe niku kula nganti sonten Pak nggih nganti sonten dijaluk KTP kula gitu kan rumahe pundi monggo niki KTP kula nomor HP kula napa HP-ne sisan sekalian gitu kan kula rada mangkel niku nah sore-sore setelah 3 hari itu saya wirawiri rumah sakit niku tesik wirawiri nah saya terjebak nih Allah yang menunjukkan itu luar biasa jadi nek nulungi tiang sakniki ngantos-antos ngangge duga kira mawon nek KPN mengke malah dimanfaatkan ya mboten nggih Pak nggih tapi nek takutnya seperti itu gitu kan ma'asyiral muslimin jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah maksud daripada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa neraka itu diliputi oleh hal-hal yang menyenangkan hawa syahwat ialah bahwa jalan menuju neraka itu dipenuhi dengan hal-hal yang disukai oleh syahwat. 2 nafsu syahwat itu ada 2 ya farad dan butun. Nah niki ini berarti sesuai dengan napa ngendikane Kiai kula waktu itu saat saya mohon Pak saya kok susah untuk bangun malam gitu kan. Farad yaitu adalah kemaluan dan butun adalah perut. Makanya bagaimana syaratnya ketika kita ingin bangun malam maka jangan pernah mengisi perut itu terlalu kenyang. Nah, jangan pernah mengisi perut itu terlalu kenyang Pak nggih. Makan sore jam 5 itu kan kalau di hari-hari normal tidak buka puasa kan kita makan jam sekian. Maksimal itu jam 7 berarti sebelum Isya. Kalau sudah lebih dari jam 7 maka yang didapat itu nanti makanan tidak tercerna oleh perut secara maksimal sehingga sisa-sisanya akan menjadi lemak gitu kan. Nah, kula niki angel makan itu susah, kadang saya makan paginya jam 11, makan sorenya jam 9. Jadi kadang-kadang ya bar duhur mungkin terus lali nganti bengi. Nah, kadang-kadang justru ketika makan kita ini tidak normal ya, tidak normal artinya kudune waya sarapan-sarapan kan mungkin dadi jamak Pak. Niku jamak takdim napa jamak takhir niku. Jadi kudune sarapan niki kayak mboten terus maem jam 11 kan enake sarapan karo makan siang kan digabung dadi siji Bang. Terus siang tidak makan akhirnya makan jam 9, makan siang sore dan malam niku gabung dadi siji. Jadi bahaya malah nih. Ya, jangan sampai itu kan. Monggo nanti kita perbaiki lagi. Saya pun juga mengakui hal demikian. Karena makan tepat waktu ini kadang-kadang kalau nate Pak nggih, mau makan sudah ambil nasi, sayur, mau makan. Teng 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 teng. Assalamualaikum, tat ada tamu.
tamu niki ya suwi Pak ora mulih. Ya, kula ngasih kepethuk asar, Pak. Habis asar saya sholat, nganti lali niku mendet nasi niku enten sayure. Sholat asar bar niku nyemak santri kelingan, ya Allah. Aku mau mangan siang kok ya, ora sida mangan siang. Balik, Pak. Wis gede ya segone, Pak. Ora sida mangan gitu kan. Ya kadang-kadang gitu nek di pondok jajan. Saya sampai pokok enggak punya janjian dengan saya nanti tidak ada tamu jadi tulisan pintu kamar tak tulis istirahat. Nah, istirahatnya padahal makan gitu kan. Lari-lari iki pun napal gitu. Ya. Kemudian napa? Menjauhkan diri dari kasurnya diganti Pak nggih. Ya, kasurnya diganti. Jangan terlalu tebal sehingga mungkin nek ditanglit napa? Sahabat Umar bin Khattab nembe ngelengek Pak, ditanya oleh anaknya, "Wahai ayahku, ya Amirul Mukminin, napa niku pernah nate diano? Apa kamu tidak takut ya dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala? Bahkan ada orang-orang yang di luar sana itu napa kebiasaannya Amirul Mukminin Pak setiap malam tuh keliling melihat apakah warganya yang dekat dengan itu ada yang tidak makan. Wah niki pun tingkatnya pun tinggi, iman tingkat tinggi Pak. Jadi susah. Tapi kita mempelajari hal ini untuk memacu keimanan kula panjenengan sami. Kenapa? Mendapati satu keluarga yang ditanya, "Kenapa kamu fulan?" Ya, saya tidak punya makanan untuk memasak untuk dimasak untuk anak-anak saya, tidak punya makanan. Napa masak melihat itu. Sing dimasak niku kerikil, Pak. Digodhog, plok-kodhok, ya empuke dina kiamat, Pak nggih. Mosok kerikil batu itu supaya apa? Untuk mengelabui. Ada seorang ibu-ibu yang mempunyai anak kecil nangis, lapar Bu, lapar, gitu kan. Yo dimasak kesik. Ya, kadang-kadang anak kecil kan gampang gitu, diombeni ya Bang, sesuai warak Pak nggih. Ya, diombeni. Ya, saya ibu lagi masak ya, sing digodhog niku kerikil, Pak. Bluduk. Lho, kurang dilingkas mateng, Nduk, gitu kan. Bluduk nganti keturun, Pak nggih. Setiap malam tuh kayak gitu. Kalau anak kecil kan mboten saged ngapusi, ya. Pokoknya ngeleh nggih, nyuwun ngapunten, lapar nggih, lapar. Wis lapar, makme ini kan anak kecil kayak gitu. Kalau yang sepuhan nggih, wong lapar bareng nggih, ngapunten Pak pun sudah kenyang, ya, orang Jawa kan berkewuh kan. Ya. Sampai demikian akhirnya napa? Dia bersama dengan sahabatnya, "Wahai Amirul Mukminin, biarkan saya yang memanggul gandum itu." Karena mendapati seorang sahabiah Nabi saat itu yang melihat anaknya kelaparan, Amirul Mukminin manggul, "Aku baik. Apakah kamu juga akan menanggung?" Jawab Amirul Mukminin Umar bin Khattab, "Apakah kamu juga akan menanggung apabila nanti saya ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena membiarkan orang-orang di sekeliling kita kelaparan?" Oh, tidak, akhirnya dipanggul. Makanya tuh sepeninggalan Umar bin Khattab tuh ditemukan dalam sirah Nabawi itu niki hitam ngapal, Pak. Contohnya yang Jawa ini kuli panggul, Pak. Karena sering manggul niki sudah tidak terasa lagi. Makanya orang-orang latihan silat, Pak nggih, niki niku kandel-kandel. Niku nyodosi es batu, blak. Nggih, nyotos napa niku jenenge. Nah, niku karena kebiasaan mawon. Ya, kebiasaan sering berlatih. Ya, niku mungkin nek mboten berlatih nggih ya padha balik meneh gitu kan. Ya, tidak sekuat saat latihan. Ya. Maka Amirul Mukminin menyampaikan, apabila aku nanti ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau ingin menanggung dosa-dosaku? Ya. Maka ketakutan itu kan. Niku jadi farad. Yang kedua adalah butun. Ya, nafsu sawat butun. Ya, banyak yang menafsirkan bisa riba, ya, bisa korupsi atau mengurangi timbangan. Wailul lil mutaffifin. Ya, banyak niki mengurangi timbangan. Lah nek dipunjuli pripun, Pak? Ya mboten napa-napa dipunjuli.
tapi ya hubungannya kalih untung dan rugi. Ya, mengurangi takaran timbangan itu biasa dilakukan oleh orang-orang yang berjualan di pasar gitu. Kudune rongon setengah ya, kepunjulan apa malah kebanyakan dikurangi. Semua itu sangat disukai oleh nafsu syahwat. Ya, 3. Ketika seorang hamba melakukan hal-hal itu semua demi mengikuti hawa nafsu dan menyenangkan jiwanya yang dilarang oleh agama, maka ia pun terancam untuk masuk ke dalam api neraka. Napa? Bahan bakar api neraka itu disebutkan dalam surah Al-Fajr. Ya, terdiri dari batu dan manusia. Ya, batu dan manusia. Luar biasa. Wah, saya masih ingat Pak, waktu saya kecil tuh, kakek saya itu biasa mencari batu kali Pak. Saya ikut waktu kecil kakek. Ya, saya yang dilakukan aktivitas itu, kula mau elon-elon Pak, melihat aktivitas beliau itu batu-batu kecil Pak, ini nek mriki ora nek kali Pak nggih. Dan mriki kan enten kali dari bawah naik ke atas. Di perdesaan itu kan bawa ya, waktu itu saya bantu 2 waktu kelas 1 nomor kelas 2 SD itu saya masih ingat tuh. Ya. Jadi saya menemukan orang-orang yang mencari batu kali itu. Jadi nek dulu perpindahan Pak, ini cerita saja Pak. Perpindahan kalau Solo sekarang gitu kan rumah makan, kemudian tempat-tempat wisatanya digawe klasik, jadi membuat joglo asli niku saking Wonogiri Pak, digawe ning Solo, buka warung soto sing desain niku rumah-rumah lama joglo dengan kayu. Kula ndelok ngono ki wis bosen Pak ya, pengen genten sing omah tembok. Nah dulu kan perpindahan bangunan ya, itu orang-orang dulu itu ngumpul ke Pak, jadi tidak beli. Kalau sekarang kan mau bangun tinggal beli batu tersedia, mau pasir nyari dulu. Orang-orang dulu itu ngoten, nyari batu itu untuk pondasi, untuk lantai, untuk tembok dan sebagainya ya. Bahkan sampai saya melihat tradisional, kalau dulu enggak enten kan palu yang besar nih, hammer ya, untuk mecah batu besar. Ning nak batu itu terlalu besar Pak. Saya lihat di kali itu orang-orang seleting dengan kakek saya itu, mereka memecah batu itu dengan dibakar. Dibakar di bawahnya ini batu-batu besar, ada rongga di bawah itu, dan dikasih kayu-kayu besar. Itu bisa pecah Pak. Saya lihat, begitu besarnya itu bisa pecah. Jadi kayak mercon itu betul. Jadi cetok. Kalau sudah jangka waktu sekian Pak. Jadi itu melewati 1 malam, terus besok lagi, terus dibenaki terus kayunya itu, lama-lama itu bisa pecah batu itu. Tradisional itu. Nek dipecah nek sakniki tinggal ngangge napa niku cek wis pecah. Ya orang-orang proyek paham itu. Jadi ngangge napa saged pecah. Tradisional. Kalau dulu nyewa ngono Pak nggih, daripada nyewa ngono nggo tuku watu wis entuk watu bangun rumah Pak. Ya, namanya orang-orang dulu Bang. Itu luar biasa. Keinginan mereka itu kadang-kadang mengalahkan semangat juangnya gitu. Kalau panjenengan sami Pak. Keinginan mereka untuk maju ya luar biasa. Sedangkan sabda Rasulullah SAW, surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Maksudnya ialah bahwa jalan menuju surga itu dipenuhi dengan rintangan dan amalan-amalan yang tidak disukai oleh jiwa manusia karena bertentangan dengan hawa nafsu, seperti perintah mendirikan sholat kanggone kula panjenengan sami pun biasa, mirengke sholat qomat ngoten niku pun biasa Pak. Tapi ada orang yang tidak merasa terpanggil adzan ngoten niku ora enak efeke Pak, hati-hati, hatinya mati. Krungu adzan niki berdasarkan dengan ciri-cirinya. Nak wong krungu adzan obah napa mboten Pak? Apa malah itu? Ya mene kok wis adzan. Wah niki bermasalah. Ya hatinya berarti ono regete Pak. Ada kotorannya. Apa wis adzan? Wis ora apa-apa iki adzan. Mangan sik. Iki ya bermasalah Pak. Ya krungu adzan niku kudune siap-siap
ya wudu, ngambil air wudu, langsung menyiapkan diri untuk memantaskan menghadap Allah Subhanahu wa taala, terus budal teng masjid. Utawa ngucapne minimal ya adzan niku meneng gitu kan. Terus ndang siap-siap. Tapi sing luar biasa Mbak dengerke adzan niku alhamdulillah, ora gur buka puasa tok alhamdulillah. Liyane iki ya kudu alhamdulillah. Jadi kadang-kadang sing ditunggu-tunggu nggih kados sore mau gitu. Adzan ngono alhamdulillah gitu kan. Kadang-kadang kalau saya lihat anak-anak siap-siap buka puasa kalau pas nggak kemana-mana di pondok ini 5:30 jek kurang seperempat gitu Mbak siap deloki jam iki ngopo to le nenggo adzan maghrib pisan. Oh ya ya apik. Liyane kuwi padha ya ora pernah ditunggu Pak nggih. Salate kadang ya telat gitu kan. Ya. Ning nak buka puasa tertib. Ya. Soalnya ada yang ditunggu. Ning ya pas buka puasa kita engko isak ngono wis telat meneh gitu kan. Niki nek ora teko teng mriki ngono engko isak ya telat nggih Pak. Ya. Ya ora kabeh Pak, salok kan. Waktu menunaikan zakat, infak, sedekah, puasa, berjihad, napa melih berjihad. Salat niku padahal yang mungkin sudah dari kecil kita dilatih. Ya, dikon salat, dikon di napa-napa. Zakat niku ibadah sing setelahnya. Infak, sedekah, puasa, napa melih poso. Ya wangel. Terus jihad. Nak poso ngoten sing dikurbanke jiwane Pak, tapi ora kelong. Ya, gur ngempet. Ning nak jihad niku ada 3 nggih. Kalau wingi angsal wejangan Pak. Jihad yang dipahami oleh umat muslim pada umumnya niku ya mangkat tenggene medan perang, napa manggul bedil, terus napa perang kan ngoten. Tapi sebenarnya jihad itu ada 3 ya. 1 jihad dengan hartanya. Jihad dengan hartanya. Jihad dengan jiwanya. Hei mengorbankan dirinya untuk membela dinul Islam. Niku sing paling abot Pak. Yang kedua adalah jihad dengan hartanya. Ya, kalau mengakui wah saya tidak bisa berjihad dengan jiwa saya, wis sepuh atau sedang sakit atau dia perempuan, pun ngangel nih kajeng mangkat jihad. Lah kula kangge napa? Ya, silahkan jihad dengan hartanya. Mendatangkan orang-orang yang untuk bisa meluruskan akidah ya, atau menyampaikan hal-hal kebaikan, atau minimal dia mendatangkan seseorang untuk mendoakan dan membuat aktivitas yang lain sebagaimana yang dilakukan pada sore hari ini. Ya, ini berjihad dengan hartanya. Kemudian yang terakhir adalah dengan ilmu. Ya, tidak semua orang juga dikarunia dengan ilmu Pak. Duwe ilmu ning nak enggak duwe harta yo angel ape mlaku. Ya, makanya nek wejangan Pak. Nyuwun donga. Kula mindset kali santri-santri Pak. Dulu napa? Wis donga le. Pokok kowe ndonga hafal Quran, insyaallah Allah ngijabahi. Dongane Pak. Ya Allah, muga-muga dadi hafal Quran ya Allah, ahlul Quran, saged memahami ilmu dinul Islam. Yo ngono tok Pak. Ning ora sugih. Ya umpamane sugih hafal Quran, pasti dia akan menguasai dunia. Luar biasa. Jadi saiki dikompliti. Saya itu selalu berpesan dengan anak-anak. Nak ndonga aja gur njaluk ilmu tok. Yo dikei sugih, yo dikei kekuasaan biar mudah untuk kita berjihad. Jihad dengan ilmunya duwe, jihad dengan hartanya punya, jihad dengan dirinya yo siap mangkat. Jadi telu-telune nek kada ning ngoten niku 1001 Pak. Ana dikei kelonggaran harta ning atine ora karep. Ana sing duwe ilmu ning mboten mau, tidak mau untuk menyampaikan. Ada yang punya awake keker ning nek pas pembangunan masjid nek rapat teko Pak nggih. Rapat teko waya bangun kon iwake ngecor no ya alasan enten rapat Pak niki ten macam-macam oke. Soalnya tidak semua orang napa hatine ikhlas saged lurus. Ya. Jadi pembangunan ngoten men saged mengki kita lihat. Nak sing duwe harta ya memang harus dengan hartanya. Ning nek luwih sae yo mengeluarkan harta, yo ngei ide, ngei pikirane, kemudian juga dia datang untuk membantu wali elok banget niku pun komplit pahalane. Ya. Komplit. Ya seharusnya demikian ketika orang mempunyai 3-3. Jadi jihad yang diterjemahkan oleh Kiai saya itu ada 3 itu.
nak bisa mengeluarkan tiga-tiganya, hartanya, ilmunya, kemudian tenaganya untuk dinul Islam, ya Allah sendiri yang akan menjamin insyaallah ya dalam kehidupannya akan bahagia di dunia walaupun sampai nanti di akhirat. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah. Sampai bab kemarin yang terakhir niku wonten wonten sing kemutan. Lafaz tasyahud sudah nggih. Niki wonten napa? Gambar niki. Kemudian takbir intikal. Berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain, ya. Kemudian tasyahud awal, tasyahud akhir. Sudah. Yang terakhir beliau mengucapkan bacaan amin. Idza qalal imamu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin faqulu amin. Fa inna man, ya, barang siapa yang apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin, maka ucapkan amin. Alifnya itu panjang, minnya juga panjang. Nanti akan berbeda artinya kalau pendek, Pak. Karena sesungguhnya barang siapa yang ucapannya bersamaan dengan para malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang kecil. Ya. Kados anak-anak pas salat tarawih, Pak nggih. Amine banter dhewe, Pak. Ya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian yang berikutnya melakukan variasi panjang pendek bacaan, yaitu memperpanjang. Nah niki perintahnya. Kadang kewalik-walik, Pak. Salat maghrib sing diwaca Al-Fajr, Al-Mulk, Al-Waqiah, Yasin, Ar-Rahman, boyoken pegelen, Pak nggih. Salat maghrib pendek, ya, yaitu memperpanjang. Terus mengke aja dienggo dalil, Pak. Kula ming nyampekne kali niki. Niku kitab sanes kula, Pak. Ya, engko nggo dalil. Oh, ampun, ya, pecah mengke. Yaitu memperpanjang bacaan pada salat subuh. Nak salat subuh panjang enggak apa-apa. Maca Ar-Rahman nganti sak rampunge. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, terus sampai rampung. Dan memendekkannya pada salat asar dan maghrib. Nah niki wau ora kabeh pendek salat zuhur barang lagi kumat ngerti-ngerti wis rakaat terakhir jane iki imam tenan pura nggih wonge teko Pak ya gumun awean ya jane maca tenan pura gitu ya aku nek kedisian santri pegelen aku Pak ya gandani salat zuhur ya lagi bartas kumat ya rampung dan gumun ya jadi salat asar salat maghrib tapi tidak mengurangi nina, ya, serta bersikap pertengahan ketika melakukan sholat isya dan zuhur. Jadi orang terlalu dawa banget, orang terlalu pendek, ya, sedengan. Hal ini lah ukurannya siapa? Ya, niki angel, Pak. Dawa kalih cendak niki ukurannya nopo? Nopo surat, nopo? Wah angel. Dawa menurut Bapak A, fulan. Ki dawane maca surat Atin. Bapak B dawane maca surat Ar-Rahman. Bapak C dawane ya Al-Baqarah panggan ya boyoken kan. Jadi sesuai dengan kondisi makmum saat itu. Makmume diwacane Al-Mulk. Sing rada dawa meneh tat ngono kurang dawa. Nah, maca Ar-Rahman. Ar-Rahman kurang dawa Yasin. Kurang dawa panggahan Pak Ustad macane surat Al-Isra ngono kuwi wis biasa. Al-Baqarah, An-Nisa lah niku lembe dawa lagi kelenger panggih. Tergantung kondisi makmumnya bagaimana. Jadi kebiasaan nih mawon. Jadi kita imam di tempat itu kadang-kadang ya tahu niki biasanya pun selesainya jam pinten niku asline ngukur kemampuan imam, Pak. Kadang-kadang saya masuk di salat Isya ngoten niku tanya, Pak biasanya selesainya jam berapa? Oh jam 8, oh berarti umum. Artinya tidak terlalu panjang. Nek mriki kula nate teng embarkasi haji wae. Niku yo datang jam 10 kan ada qiyamul lail 3 kali waktu puasa itu. Habis Isya niku sing biasa jam 10 niku sing rodok dawa jam 2. Saya datang jam 10. Ya, saya mboten tanya, soalnya pun rodok telat. Pokok mengke wong perintah niku mengke 1 jusan Pak Ustaz nggih.
saya baca juz 8. Siap, mungkin sebatas santri sing nyimak. Saya datang ke sana, imam rampung setengah 1. Ustaz, niku mau napa mboten 1 juz punjul? Ya mboten. Niku malah kurang sidik ente si anu. Lho kok dawane kaya ngene. Ya alhamdulillah. Lah kula mboten ngertos lan jenengan ya mboten sanjang rampunge jam pinten ya kula minggalur mawon kula mboten. Nah, kadang-kadang ini sesuai dengan kemampuan. Ya, apa namanya? Kebiasaan yang sesuai dilakukan. Ketika Imam Syafi'i berkunjung ke Imam Malik, begitu juga. Biasanya ayat yang dibaca apa nek panjang waktu subuh niku ukurannya surat As-Sam Ad-Duha ya macane niku mawon. Misalnya mau membaca surat yang lain yang kira-kira durasinya sama. Jadi misalnya napa kemaki Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim macane ngono ki. Dawa napa padahal biasanya ming salat subuhi paling dawa Ad-Duha As-Sam Ad-Duha As-Sam. Yo caranya dipotong Pak nggih. Jangan sampai selesai nek maca nganti rampung, wah niku jamaah protes. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat rampung nih satu bapak. Bahwa Umar ya radhiyallahu anhu pernah menulis sunat kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Bacalah pada salat subuh surat-surat mufassal yang panjang-panjang dan bacalah pada salat zuhur sunat mufassal surat-surat mufassal. Kok padha niki? Surat-surat mufassal yang panjang dan pada salat zuhur surat yang tengah-tengah. Bacalah pada salat maghrib yaitu surat-surat yang pendek, artinya dari mushaf yang surat-suratnya panjang, dari mushaf yang suratnya tengah-tengah, dan dari mushaf yang suratnya pendek. Ya, pendek itu tergantung niku wau kebiasaan. Nek pendeke ukuran salat maghrib ten Madinah niku maca Al-Mulk ya maca Al-Mulk. Nek pendeke menurut masjid mriki macane surat-surat pendek Ad-Duha mengedun nggih macane niku mawon. Dadi ora usah digawe-gawe. Engko nek istiwa salat maghrib jamaah wis la arep nyanti. Soale pendek waktune Pak nggih. Ya. Yo nek surat Al-Mulk ngoten nggih ngeluk-ngeluk boyok ngeten iki ya ngeluk enten burine ngoten nggih. Ngerti aku mau jadi imam gitu. Kita rampung kecuali salat subuh kadang luwih nyantai gitu. Nek salat subuh kan paling mboten nggih cek layah-layah ngoten. Nek salat maghrib kayak imame dawa kayak selap arep nyandi wah kangelan arep ngalih. Ngerti aku gelem dadi imam. Kita rampung gitu kan. Kita akhiri ya pertemuan pada sore hari ini dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu